Halo Bun, ini aku ambil beberapa cuplikan dari video sebelumnya ya. Takutnya bunda-bunda lupa. Jadi hari itu aku ceritanya mau pindah semai beberapa sayuran yang mesti aku pindah semai waktu itu. Karena usianya udah cukup tua-tua juga. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya kok sayurannya masih kecil udah pindah semai. Nanti ya di akhir video aku jelasin kenapa sayurannya harus mesti dipindah semai sekarang. Tonton videonya. Halo guys, aku Aldi sama tanaman nih sama ibu. Aku lihat nih, tuh kena aku berdarah. Lihat tuh, salah ya bu. Kasih subscribe. Dah. 1, 2, 3, 4. Juga mau sekalian pindah semai cabai-cabai ini karena ini lihat kutiran juga kurus tinggi dan langsing. Kita pindah ke sebelah sini. Nah, aku mau pindah cabai yang tadi itu ke sebelah sini. Jadi blok ini tuh semuanya cabai semua ya, nggak dicampur sama apa-apa lagi. Oke, sekarang kita campur dulu perbandingan 1:1. Ada tanah yang awalnya itu, kemudian kita tambah sekam padi tapi udah basah, itu udah kecampur sama pupuk kandang dari pupuk kandang ayam gitu. Lalu kita bakal tambah juga pupuk organik yang hitamnya. Nih lihat, sekarang aku udah semai cabenya di sini. Tuh, ada berapa tangkai, banyak. Soalnya aku bikin semaian juga ini banyak sekali. Nah, tadi ini aku perbandingan tanahnya itu 1:1 ya. Tanah biasa, kemudian sekam padi yang udah basah yang dari pupuk kandang itu, sama sekam padi yang kering dan pupuk organik yang hitam. Kebetulan tadi aku nggak video soalnya rusuh juga karena mau hujan, tapi sekarang hujannya nggak jadi. Dan akhirnya ini semaian cabeku udah, tinggal kita siram aja. Dan sekarang juga aku mau bikin semaian cabai lagi di sebelah sini. Nah, di sebelah sini aku mau bikin semaian cabai lagi, soalnya di sini udah ada cabai ya, udah tanggung. Mau aku pindah ini nggak bakalan deh kayaknya, soalnya udah gede banget sayang. Jadi mending kita bikin semaian cabai juga di sini, oke? Yuk. Oke, sekarang kita lanjut semai ke sini ya. Semai cabai sama seperti yang ini. Ini waktu itu sisanya. Lihat, karena tanggung, kalau ini udah gede. Ini baru segede gini. Usianya sama. Karena satu semaian waktu itu. Ya udah deh, nggak apa-apa kan. Daripada sayang ini nggak disemai. Aku harap mereka bisa tumbuh ya. Tumbuh jadi sesuai dengan harapanku. Jadi gaya banget nih di sebelah sini. Ntar bakalan cabai semua. Di sebelah sini. Jadi kebun cabai. Jadi tukang cabai. Cabai-cabean. Ya, kita keluarin aja semuanya. Oh, kasihan ini udah tua. Tapi dia masih tetap tumbuh di pot yang gitu ya, masih bertumpukan gitu maksudnya. Walaupun tumbuhnya di pot juga nggak apa-apa, tapi kalau bagus mah ya. Tapi ini terlalu berhimpitan, jadi kita pencar lagi aja. Aku harap mereka tumbuh dengan baik dan menghasilkan cabai-cabai. Cabai-cabean. Aduh, sebenarnya aku udah capek banget dari tadi nih nyemai tapi tanggung, soalnya lumayan nih, nggak panas gitu, cuacanya nggak panas, cukup banget, cocok buat kita berkebun. Pot kedua, karena di sini masih banyak tuh, masih banyak anakannya, kita pindah lagi.
tambah sebelah sini juga belum. Sebelah sini belum selesai. Dan sebelah sini. Enggak ini ya, enggak rapi. Gak apa-apa, ntar kita bersihin juga. Tuh. Tuh ini udah bagus ya. Kita udah pindah semai ke sini. Sekarang kita lanjut ke yang sebelah sana. Nah sekarang di box ini ya, ini kan masih kering kerontang tuh, nggak ada. Kita bakalan bikin cabai keriting yang kayak gitu. Jadi box ini tuh semuanya cabai keriting semua. Nah untuk bawahnya ini kan dalam banget ya, nggak mungkin aku isi semuanya pakai tanah, nggak apa-apa. Kita tambahkan ini. Tuh hasil dari aku tadi habis potekin stroberi daunnya, kita kesiniin biar nanti mereka jadi kompos juga. Oke, nggak nunggu lama lagi ya. Kita langsung aja karena cuacanya hujannya udah mulai gede. Karena hujannya udah mulai deras, jadi kita cepet-cepet aja deh buat selesaiin dulu pindah semainya. Satu-satu kita pindahin cabenya sampai beres ya. Halo Bun. Jadi sekarang aku mau ngejelasin kenapa kok kemarin tanamannya masih kecil udah disemai aja. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya, mau minta maaf yang sebesar-besarnya dulu. Ini untuk part 2-nya, aku bikin videonya itu telat ya untuk uploadnya karena kemarin kebetulan aku lagi sedang tidak enak badan, dan ini juga suaranya itu masih agak mendengung gitu kan, masih agak sakit tenggorokannya. Jadi kan kemarin yang aku bikin ambil video yang sebelum ini kan, yang video sebelumnya itu aku bikin semaian. Ceritanya aku mau ngejelasin nih di part 2 ini, mau ngejelasin kenapa tanamannya masih kecil udah disemai. Pas kebetulan selang 1 apa 2 hari, keesokan paginya itu suaraku hilang. Ini tuh sakit banget tenggorokannya. Tenggorokannya sakit, nggak bisa bicara kenceng-kenceng, nggak bisa bicara cepet-cepet, nggak bisa bicara teriak-teriak kenceng-kenceng, itu nggak bisa. Jadi harus pelan banget suaranya. Jadi untuk beberapa hari kemarin pun aku tidak bikin video-video di kebun dapur dulu karena mau istirahat dulu ya, tenggorokannya soalnya sakit. Dan kebetulan sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik lagi. Mungkin karena memang cuacanya kan di sini yang tadinya panas banget, kemudian sekarang lagi musim hujan ya. Dan mungkin emang kondisi badannya aja kali ya yang lagi nggak fit, jadi kurang sehat aja gitu. Jadi harus benar-benar banyak makan sama benar-benar banyak minum, karena kan cuaca di luar sana kita nggak tahu ya dengan kondisi tubuh imun kita seperti apa dengan cuaca yang berubah-ubah, kadang ada panasnya, kadang ada hujannya. Jadi makannya itu harus benar-benar. Sekarang ini udah mulai mendingan, udah mulai lega tenggorokannya, badannya udah mulai fit lagi. Kalau kemarin itu meriang, badannya itu ada agak meriang gitu, lemas, nggak enak. Ya udahlah, di rumah aja ya, kita selesaikan yang bisa diselesaikan di rumah aja tanpa banyak bicara ya, karena memang capek banget gitu. Jadi sekarang aku baru kesampaian, baru sempat sekarang untuk upload video part 2-nya, dimana aku mau ngejelasin kenapa kok mungkin buat yang belum mengerti tentang video yang sekarang, boleh dilihat dulu video yang sebelumnya itu. Kenapa aku bikin video part 2? Karena alasannya itu ada di video yang sebelumnya. Jadi aku jelasin di sini sekarang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kemarin pas aku bikin semaian yang di video sebelumnya itu, kok itu tuh suaranya masih hilang timbul gitu, masih serak. Mungkin banyak yang beranggapan gini, kok itu tanamannya masih kecil-kecil banget udah dipindah semai, apalagi itu tanamannya kecil sekali. Jadi gini ya, ternyata si tanaman itu emang kurang pertumbuhannya itu kurang stunting gitu kali ya, tumbuhannya itu. Dan aku bilang mereka itu terjangkit penyakit kutilan, kalau aku bilang kurus, tinggi, dan langsing. Jadi pas aku menyemai itu seharusnya pas mereka udah, jadi ini tuh salah dengan
lokasi aku menyemai. Salahnya kenapa? Karena memang kondisi aku di sini, bilang dulu kondisi dari lokasi aku menyemai dulu ya. Jadi lokasinya itu teduh, benar-benar teduh tanpa terpapar sinar matahari sedikit pun. Jadi nggak ada sinar matahari yang masuk ya di lokasi semayan aku yang kemarin itu. Sedangkan pas aku ada video yang masuk dilihat di media sosial aku itu ada gini, katanya kalau mau menyemai, jadi pas dia pecah benihnya itu yang baru muncul ada biji-biji akar-akar putih itu, kalau dia udah pecah benih itu kita udah harus langsung mereka pindah ke yang ada sinar mataharinya, jadi biar ternutrisi juga dari sinar mataharinya. Pas mereka pecah benih itu langsung kita disimpan di sinar matahari gitu kan, di bawah sinar matahari biar terpapar gitu. Nah kalau kemarin aku tuh enggak, padahal usia dari tanamanku itu usianya itu udah 20 hari. Seharusnya 20 hari itu udah agak besar-besar ya, udah agak segimana gitu ya besar. Kalau yang aku tuh emang tinggi, cuma mereka kurus, kecil-kecil, jadi kurus tinggi dan langsing itu benar. Jadi makanya buat teman-teman yang kalau mau buat semayan itu harus diperhatikan juga kondisi dari sinar mataharinya, agar mereka itu cukup mendapatkan ultraviolet dari sinar mataharinya. Itu yang paling penting bagi tumbuhan itu, sinar matahari. Tapi yang kemarin aku bikin kan lokasinya seperti itu, mungkin aku beranggapannya gini, kalau menyemai itu harus di tempat yang lembab, teduh, adem gitu kan. Tapi aku itu tempatnya minim banget dari sinar matahari ya, makanya jadinya seperti itu posisinya, salah ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan nanti aku bakal benahin lokasi untuk aku buat tempat menyemainya itu. Jadi nggak yang kayak sekarang lagi lah, nanti akan aku perbaharui lagi. Nah seperti itu bunda-bunda alasannya. Jadi yang kemarin itu tumbuhannya itu udah cukup buat dipindah semai karena usianya udah tua, udah 20 harian gitu, tapi mereka masih kecil-kecil. Kalau aku pertahanin mereka di sana dan menunggu dia tetap besar di sana sesuai dengan ukurannya, kayaknya akan lama. Soalnya jadi si tumbuhnya itu kan tumbuhan gini, harusnya gini lurus gitu kan, mereka tuh medeng-medeng, semuanya medeng. Karena mungkin mereka mencari cahaya ya, mencari cahaya sinar matahari, mereka tuh gini semuanya. Ya udahlah nggak apa-apa, jadi besoknya aku putusin buat pindah mereka, pindah semai ke ke tempat yang barunya gitu. Alhamdulillah sekarang udah mungkin ada 1 mingguan kali ya, mereka masih tetap kecil tapi udah mulai agak besar gitu, si daun-daunnya tuh udah mulai melebar, walaupun batang itu masih tetap kecil, tapi udah ada sedikit perubahan karena mereka keesokan harinya langsung mendapat sinar matahari. Nah jadi seperti itu ya bunda, sekarang aku udah jelasin di part 2 ini mengenai alasan di video yang sebelumnya kenapa kok masih kecil tanamannya sudah pindah semai seperti itu. Jadi kalau buat bunda-bunda yang mau mulai menyemai dan mulai bercocok tanam itu harus diperhatikan kondisi lokasinya dulu ya. Kalau mau menyemai itu emang harus adem, tapi harus juga tercukupi sih dari sinar mataharinya. Kalaupun mau dipindah-pindah gitu bisa, cuma itu akan repot aja ya. Kita bakal repot waktu harus pindah-pindah semuanya. Tapi ya itu bisa dikondisikan lagi dengan seberapa sibuknya bunda-bunda di sana. Nah mungkin seperti itu untuk di video part 2 ini. Mohon maaf aku nggak bisa jelasin lebih banyak lagi, atau aku belum bisa bicara banyak-banyak, walaupun dari tadi aku udah bicara banyak ya, tapi ini tuh jadi cepet capek gitu. Cepet capek gitu kan suaranya. Ya sudah, pokoknya aku udah lunas ya buat bikin video part 2 nya mengenai penjelasannya. Makasih buat teman-teman semua, makasih juga buat bunda semuanya. Nanti beberapa hari ke depan mungkin aku bakalan update tentang video kebun baru aku lagi, kondisinya sekarang gimana kalau udah dipindah semai, seperti itu ya.
Jadi aku sekarang mau pamitan. Terima kasih. Jangan lupa supportnya. Tonton terus channel aku, Nona Nopi. Dimanapun berada, semoga Bunda-Bunda sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.